Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas Aldo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini belajar IPS. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Sepertinya banyak yang tidak hadir. Ada lagi? Dwi. Dwi Febrianti. Devi Febrianti, siapa lagi? Ayudin Melisa. Perhatikan, ada ibu sekarang berbicara, berarti anak-anak sekalian mendengar ibu. Materi kita pada hari ini tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Anda lihat, setelah menggunakan model pembelajaran di scope learning, dapat meningkatkan berpikir peserta didik lebih aktif dan kreatif. Tadi kamu dituntut untuk aktif dan kreatif. Yang kedua, setelah menggunakan model pembelajaran di scope learning, dapat membangun sikap percaya diri dalam proses pembelajaran peserta didik. Anak-anak harus percaya diri. Yang ketiga, ini masalah pengetahuan. Siswa dapat menganalisis kegiatan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Kemudian yang keempat, membandingkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita akan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok, ini ada 5 kelompok. Kemudian masing-masing peserta mempresentasikan ke depan. Itu ada penilaiannya, nak, kekompakan kamu, rasa tanggung jawab kamu, kemudian disiplin. Setelah kerja kelompok, kita membahas hasil kerja kelompoknya bersama-sama. Terakhir itu mengerjakan LKPD. Kamu dites apakah kamu bisa menerima pelajaran pada hari ini. Jadi ibu buat 3 soal, kerjakan 3 soal tersebut. Hari ini materi kita sudah apa? Materi kita ulangi lagi. Pembangunan perekonomian Indonesia. Tema 4 ini ada peta konsep. Nah, ini peta konsep. Peta konsep kita pada hari ini, coba lihat di layar. Perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi, kemudian perkembangan politik, kemudian di sini ada perkembangan politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu, kemudian mencari sistem ekonomi nasional,
pemikiran ekonomi nasional, sistem ekonomi liberal. Ini merupakan perkembangan politik masa ekonomi masa reformasi. Tapi Ibu buat khusus untuk hari ini peta konsepnya, lihat di papan tulis ini. Yang pertama itu kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang ketiga, kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang kelima terakhir, kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Nah, kelima ini akan Ibu buat kerja kelompok kamu. Cari di internet, boleh lihat buku, boleh browsing di internet. Apa sih, bagaimana kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan? Ya, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi? Nanti kita akan pecahkan secara bersama-sama. Sebelum kita mulai diskusi, anak-anak lihat video di depan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kehancuran. Kehancuran tersebut disebabkan adanya inflasi yang tinggi dan juga belum adanya sumber pendapatan yang besar di Indonesia. Inflasi yang tinggi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah beredarnya mata uang Jepang secara luas dan banyak di masyarakat. Peredaran mata uang Jepang sekitar 4 miliar yen Jepang. Seperti yang kita tahu, ketika terjadi peredaran mata uang yang banyak di masyarakat, maka hal itu akan dimanfaatkan oleh para produsen untuk mengambil keuntungan yang semakin banyak. Akibatnya, produsen tadi menaikkan harga barang-barang yang dampaknya akan terjadi inflasi atau kenaikan harga barang secara pasif atau besar-besaran. Faktor yang kedua adalah karena kedatangan tentara sekutu baik itu Inggris maupun Belanda ke Indonesia. Tentara-tentara tadi banyak mengambil alih perusahaan-perusahaan dari Indonesia, terutama juga bank-bank di Indonesia. Ketika mereka mengambil alih bank tadi, dampaknya adalah mereka menggunakan uang yang terdapat pada Bank Indonesia untuk membayar gaji pegawainya ataupun membayar operasional lontaranya, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak dan semakin luas. Akibatnya, inflasi tadi tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Faktor yang ketiga adalah karena ketersediaan barang yang semakin menipis. Hal itu disebabkan oleh karena adanya blokade dari Belanda yang menghalangi perdagangan di Indonesia, baik itu untuk luar negeri ataupun dari luar negeri. Hal itu menghantar dari Indonesia ke tempat lain, yang mengakibatkan kita tidak bisa mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan dari negara lainnya, ataupun kita tidak bisa menjual barang-barang lainnya sehingga pendapatan semakin berkurang. Tingkat inflasi yang tinggi tadi dicoba oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan membentuk mata uang sendiri yang diberi nama oleh Republik Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk menghilangkan mata uang yen yang ada di masyarakat, karena mata uang yen terlanjur banyak dan terlanjur beredar luas di masyarakat. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan Bunting Shatogi. Kebijakan ini adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang dari mata uang bernilai Rp25 ke atas dipotong setengahnya. Contohnya,
Ketika kamu punya uang Rp50, meskipun nilai yang tertera di uang itu adalah Rp50, tapi ketika kamu belanjakan, kamu hanya bisa mendapatkan barang atau jasa senilai Rp25 saja. Hal itu dilakukan untuk mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, The Jamasi Bank diubah menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Bank sentral sendiri adalah bank yang bertugas untuk mencetak uang, dan bank sirkulasi adalah bank yang bertugas untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Dari video tersebut, anak-anak tadi melihat dan mendengar ada beberapa faktor dan kebijakan dari pemerintah. Nah, faktor itu ada berapa? Salah satu, ada 3. Pintar, Fadila. Apa gue? Awal kemerdekaan, kenapa terjadi inflasi? Itu faktor dan inflasi. Harga barang tinggi, kemudian perkebunan hancur, pabrik-pabrik juga hancur. Itu faktor ya. Faktor. Yang kamu lihat tadi, tunjuk tangan. Apa yang kamu lihat di video tadi? Ya, gadis. Yang terjadi faktor inflasi pada saat awal kemerdekaan adalah beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Jadi oleh pemerintah Indonesia membuat uang yang disebutkan Kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yaitu pemerintah membuat ORI, uang Republik Indonesia. Karena kalau tidak ada kebijakan, maka uang mata uang Jepang, Belanda itu luas di Indonesia, ya. Kemudian apa lagi yang kamu lihat di video tadi? kebijakan Jejasi Bank diubah menjadi Bank Indonesia. Jejasi Bank itu menjadi Bank Indonesia yang bisa mencetak uang, ya. Tadi sudah kamu nonton video tadi. Tugas anak-anak pada hari ini kita diskusi. Ibu bagi kelompoknya masih seperti awal yang kita sudah bagi dari awal masuk sekolah. Untuk kelompok 1 mengerjakan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kemudian kelompok 2 mengerjakan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi. Yang ketiga, Kondisi perekonomian pada masa demokrasi ya, terpimpin. kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. yang kelima, Kehidupan ekonomi pada masa reformasi. sudah siap? Sudah. Sudah. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Nama anggotanya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kerja kelompok tersebut. Kemudian memaparkannya juga satu kelompok, Ibu beri waktu 5 menit. Sikap anak-anak pada saat diskusi Ibu nilai. Ya. Yang mana yang aktif, yang tidak aktif. Apa juga ada nanti. Boleh kamu lihat.
masing-masing kelompok silakan mempresentasikan, dan kelompok lain siapkan 2 pertanyaan ya. Oke, dimulai kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Ramadhani. Nama saya Sally Agraini. Kami akan memperkenalkan yang ketiga, kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi di Indonesia masih belum stabil. Kala itu, biaya hidup masyarakat masih tinggi dan harga-harga kebutuhan pokok masih tinggi. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Pemerintah pun masih berusaha mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Ada kebijakan pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan ekonomi di masa itu. 1. Merencanakan pembangunan nasional. Kala itu, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. 2. Menurunkan nilai mata uang. Pada 1959, pemerintah kembali menurunkan nilai mata uang rupiah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Dan yang ketiga, deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi adalah dasar dalam ekonomi terpimpin untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis. Baiklah, jika ada yang salah saya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Jadi silakan jawab. Terima kasih. Apa yang menyebabkan kegagalan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gadis. Politik mercusuar menjadi salah satu penyebab demokrasi terpimpin mengalami kegagalan. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mengapa pada masa demokrasi terpimpin kondisi perekonomian sangat tidak stabil? Baiklah, saya akan menjawab. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengimplementasikan kebijakan ekonomi agar lebih fokus pada politik daripada ekonomi. Baiklah, apa ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mengambil kesimpulan dari 5 masalah yang kita bahas pada diskusi hari ini. Yang pertama, bagaimana kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan itu sangat memperhatikan. Karena apa? Karena beberapa lahan pertanian, kemudian pabrik itu tidak dapat dipakai lagi karena akibat rusak karena perang, ya. Kemudian terjadinya inflasi. Inflasi ini harga barang melonjak naik, kemudian peredaran mata uang juga beredar. Saat itu kita belum ada mata uang khusus untuk Indonesia karena kita cukup lama dijajah oleh bangsa Barat. Kemudian soal yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi. Nah, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer ini yang pertama itu pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada yang bisa menyambungkan? Yang kedua itu kondisi ekonomi masih sangat lemah. Kemudian yang ketiga itu inflasi
inflasi yang tinggi, masih inflasi. Kemudian yang terakhir itu banyak pengangguran. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru dengan mengadopsi model pembangunan berencana Orde Baru. Akhirnya yang Orde Baru ini zamannya Soeharto, zaman Soeharto ya. Itu berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun. Meningkat. Kemudian mengurangi angka kemiskinan dari 60% menjadi 11%. Lumayan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita dari 70 dolar Amerika Serikat menjadi 1.000 dolar US. Tepuk tangan semuanya. Itu kesimpulan diskusi kita hari ini. Dari itu ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, Ibu akan mengetes kalian apakah benar kamu mengerti pelajaran pada hari ini. Jadi memberikan soal, ada 3 soal. Waktunya berapa menit? 5 menit. Yang kerja kelompoknya kumpulkan dulu di depan. Hasil kerja kelompoknya kumpulkan dulu di depan. Ya, semuanya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Yang sudah kumpul, kita bahas sama-sama ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Apa saja kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan? Yuk, yuk tangan. Ya. Pemerintah Indonesia melarang masyarakat menggunakan uang minca dan mengeluarkan sendiri uang Indonesia pada Oktober 1946. Oke. Yang lain bisa menambahkan? Ya, boleh. Kiki Fadila. Menghidupkan PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi untuk meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dalam mengembangkan ekonomi nasional. Ya, baik. 100. Tepuk tangan untuk gadis. Nomor 2. Oh, ya silakan. Mega, soalnya mengapa kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan belum stabil? Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1%. Meningkat, walaupun itu meningkat ya, walaupun sedikit itu ya kan. Soal yang kedua, apa yang menjadi masalah perekonomian Indonesia saat ini? Ayo, siapa yang? Claudia. Dalam kehidupan yang kelam ini, kasus di Indonesia terdapat beberapa masalah ekonomi antara lain pengangguran, kemiskinan, harga, keuntungan, inflasi, utang, sistem ekonomi
ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Tangan untuk Maria. Nah, ini nanti dibagikan konten dulu di rumah ya. Jadi materi kita hari ini tentang pembangunan perekonomian Indonesia sudah selesai. Ada yang mau mengambil, yang mengambil kesimpulannya? Kesimpulan pelajaran hari ini dari kita hari ini. Ayo siapa? Bingung nih coba gadis. Kesimpulan dari materi pembangunan perekonomian Indonesia adalah kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan sangat memprihatinkan. Beberapa lahan perkebunan dan pabrik-pabrik rusak karena akibat perang dan terjadinya inflasi. Inflasi yang tinggi membuat perekonomian sangat tidak stabil. Penyebab inflasi adalah beredarnya lebih dari satu mata uang yang secara tidak merata. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan untuk membangun perekonomian di Indonesia. Pada tahun 1949 dibuatlah mata uang Republik Indonesia yang disingkat menjadi uang ori. Terima kasih. Ya, sekarang untuk gadis. Ibu ada kuis? Mau kuis? Apa itu inflasi? Ibu kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Tunjuk tangan. Siapa? Bu. Inflasi? Iya. Berat? Nian. Serius? Iya. Kakak Bu. Saya, tidak boleh aku, saya. Coba kakak, apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Ibu kasih asal. Jadi, alhamdulillah sebelum pelajaran kita hari ini tutup, seperti biasa dan terakhir kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pulang, kalian duduknya. Yang rapi, Bu. Buruan sekali pulang. Jangan lupa belajar di rumah ya tentang materi kita selanjutnya.